Jawa, Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua. Karena saya adalah guru sejarah, maka saya harus ceritakan tentang sejarah kedatangan Islam di Indonesia. Kemarin adik-adik sudah mempelajari di pokok pembahasan pertama tentang kedatangan Islam pada abad ke-7 Masehi dan ke-11 Masehi. Yaitu kita sudah melakukan penelitian berdasarkan di buku sejarah ini karangan Pak Murodi, bahwa terdapat makam-makam tertua di Sumatera seperti Sultan Malikul Saleh dan Fatimah binti Maimunah ada di Gresik. Itu bukti-bukti sejarah kedatangan Islam pada tahun 1100 lebih Masehi ya. Terkait dengan kedatangan Islam di Indonesia, yaitu diawali tadi tokoh-tokoh sesepuh Wali Songo, dan sekarang jadi perdebatan masalah Surya Nabi antara Habib dengan keturunan Wali Songo, dan kedua-duanya sebenarnya adalah lalu berdasarkan kitab-kitab catatan para ahli ulama adalah kedua-duanya keluarga dari Nabi Muhammad. Mereka adalah turunan Nabi Muhammad. Cuma terjadi perdebatan di dalam kitab-kitab sejarah turun atau kitab-kitab yang mengatur tentang nasab para aulia atau para wali, termasuk di Wali Songo sendiri catatan tertua yang dicatat oleh Sunan Gunung Jati, salah satu Bani Wali. Beliau diperkirakan hidup 1400 lebih Masehi, dan beliau memiliki buku catatan sejarah ketika beliau menimba ilmu di Mesir atau Al-Azhar sampai ke Mekah, sampai ke negeri Cina. Jadi tidak salah kalau ketika ada yang berkomentar bahwa Wali Songo itu kadang ada yang bilang dari Cina, ada yang bilang dari India, ada yang bilang dari Baghdad, ada yang bilang dari Yaman. Memang benar, karena melalui mereka selalu mereka berdagang sampai ke Cina Campa, sehingga sunan-sunan seperti Sunan Ampel lahirnya di Campang, Ali Murtado, karena ibu mereka keturunan dari Cina, tetapi kakek leluhur mereka dari keturunan Arab, keturunan Nabi Muhammad, curian Nabi Muhammad. Adapun ceramah-ceramah yang menyinggung tentang tidak ada lagi keturunan Wali Songo, itu sebenarnya salah persepsi. Ya, banyak kitab-kitab yang tercatat di dalam kiai-kiai yang ada di Jawa seperti Kiai Imam Udin Al-Bantani, Kiai Abdul Hanan, itu mencerita ahli-ahli sejarah. Begitu juga mereka Kiai Abdul Hanan itu dia membuka kitab yang hubungan keluarga dengan Mbak Alani Robita. Sekarang jadi kisruh gara-gara perbedaan pendapat di dalam catatan Wali Songo. Kedatangan Wali Songo melalui berdagang. Yang kedua melalui pendidikan. Ketiga melalui perkawinan, dan keempat melalui tasawuf. Ya, itu tasawuf itu ajaran untuk mengenal Allah yang disebut makrifat, mengenal Allah makrifat rafu'ah, atau yang lebih tinggi, yang lebih ditinggikan, begitu ya. Mulai Sunan Ali Sayyid Ali Murtado datang dari diutus oleh Mojopahit sampai ke Bima atau Sumbawa, bahkan sampai ke Sumba. Begitu juga sunan-sunan yang lain, Sayyid Abdul Mundung atau Panembahan Pudi atau Darahunda itu datang ke Sumba, sehingga Pudi ini disebut Panembahan Pudi, ambil dari nama Darahunda, ya, atau Sayyid Abdullah.
itu putra dari Sunan Kudus, dia diutus dari sana. Sedangkan adiknya yang bernama Pangeran Panembahan Makaus itu atau Raden Saleh itu diutus ke Sumenep ya. Sedangkan Raden Palembang atau Panembahan Palembang diutus Raden Amir Hasan diutus ke Sumatera karena mengikuti seperti Sunan Giri. Sunan Giri telah berdagang mulai ke Sulawesi, ke Kalimantan, bahkan di Sumba sini dia berdagang, beli kuda di sini, kuda Sumba dan kuda Sumbawa untuk dibawa ke Jawa sampai ke Palembang Sumatera. Itu ceritanya Sunan Giri. Makanya di Sunan Giri ini dikenal sain adat penghormatan Sunan Giri di Kodim ini disebut Angiri Kupundoba, Anpa Gurun Lella, Anpok Penggelera, Ankanda Bohtena. Itu adalah sain penghormatan Sunan Giri. Bahkan di dalam haul-haul moleka, haul-haul manakib baca moleka, manakib itu diceritakan perjalanan Sunan Giri atau Protopoka, Raden Paku namanya. Diceritakan perjalanan Nolong Aung Abdullah, bagaimana dia dari seberang laut sana menyeberangi sini, bagaimana dia bertahta di Wendimu atau Mahemba. Wendimu itu pada dasarnya dulu bernama Mahuba. Mahuba berubah jadi Mahemba. Sebenarnya asal kata yang benar adalah Mahabba, cinta. Karena di situ ada cinta. Dulu kenapa disebut Mahabba? Karena ada pertarungan, perseteruan antara utusan Sultan Bima Puarere dengan Jenamone atau yang disebut Ramone di situ, memperebutkan Nyai Kendil. Itu cerita orang-orang dulu. Sehingga muara di sini, muara Peros ini disebut muara Pendarere. Itu karena pertempuran dua saudagar sakti, Ramone dengan Puarere. Karena Puarere ini orang yang sakti mandraguna, maka dibunuh oleh Ramone. Ramone ini adalah anak dari Rangga Sangaji. Rangga Sangaji itu anak dari Bindaraluda atau Panembahan Kodi atau Syed Abdul Mundung. Syed Abdul Mundung adalah anak daripada Sunan Kudus. Di dalam catatan sini ada Sunan Kudus nanti diceritakan 9 Wali Songo. Karena di dalam catatan 9 Wali Songo nanti ini akan diceritakan perjalanan mulai Raden Patah, mulai Kesultanan Demak, Kesultanan Panjang, Kesultanan Mataram, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten. Ini akan diceritakan di dalam buku ini dari sunan-sunan yang penyebar sebagai pelaku sejarah di Pulau Jawa sampai Nusantara, sehingga pada waktu itu mengenal yang namanya Nusantara. Mereka pada waktu itu menggunakan perahu layar. Jadi Ali Murtado itu ketika kembali ke Jawa pada tanggal 12 April menurut catatan Dr. Sinyoto sebagai pakar ahli sejarah, dia kembali ke Jawa itu pada tanggal 12 April 1449 Masehi. Alasannya dia pulang ke Jawa karena ayah andanya Maulana Malik Ibrahim jatuh sakit yang ada di Tuban. Tuban sekarang dikenal dengan kota Ranggalawe. Itu adalah cerita sekilas ya. Jadi saat ini mungkin hanya cerita sejarah ini adik-adik agar mengambil hikmah dan irabahnya dari perjalanan Wali Songo kedatangan Islam di Pulau Sumba dan Kobi. Maka untuk itu adik-adik ada yang bertanya tidak? Oh, silakan. Kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Katanya Ustaz bilang Ustazku Wali Songo Syed Ali Murtado alias Pendeta Bima atau Baru Kodi. Saya dengar juga Deta atau Tita. Apakah itu ada nunggak kamu dengan tadi
Tentu sejelaskan tadi Said Ali Murtado datang ke Sumba. Itu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan nama siapa? Rahmat. Rahmat. Oh, Rahmat. Ada pertanyaan bahwa Said Ali Murtado pernah saya jelaskan di dalam buku ini ada juga, pernah saya terangkan tadi barusan. Apakah ada hubungan nunggak nama Sayyid Ali Murtado? Kan Sayyid Ali Murtado dalam catatan babat sejarah disebut Pandita Bima. Pandita Bima. Apakah ada nunggak nama? Memang benar ada nunggak nama. Mungkin ada yang lebih lanjut bisa, karena nanti saya sebutkan. Mungkin ada yang bisa jawab dari teman. Silakan. Apa yang sudah pernah saya lihat di Facebook bahwa Ali Murtado diutus oleh Majapahit pada tahun 1420 sampai 1490. Dan hasil kebiasaan orang Kodi ada sistem nunggak nama, misalnya kakek saya Dita, namun yang sesungguhnya nama adalah Sudah masuk dekat. ada sini Tidak. nama-nama Banyuwangi. Iya. Bagi semua seperti nama-nama Dita, Rangga, Mone, Raka, Bariki, Logenda atau Loge, Bede atau Bede, Tebo atau Pangeran Tebo. Nama aslinya Said Ahmad Kamil. Kedu atau Sunan Kedu, Jila atau Belo, Mara atau Ma'ruf, Mone atau Sunan Kebak, Bangun, Darawandu, dan nama asli Agus Mudang, Mundung, Ngundung. Tertalia juga muk. Abdul Ngundung, Panembahan Kudi atau Abdul Ngundung. Ayo lanjut. Mundung dengan Munan, Sunan, Mundung. Jadi jelas apa yang ditanyakan hubungan Banyuwangi dengan Pulau Sumba. Oh, itu tadi jawaban dari temannya Anda. Apakah Anda puas? Oh, puas. Dari teman yang lain dengan mendengar pendapat dari temannya sudah puas? Puas. Benar ya. Jadi nama yang disebut Dita itu sebenarnya nama Dita yang ada di sini adalah nunggak nama dari Sayyid Ali Murtado, karena Sayyid Ali Murtado disebut Pandita Bima. Karena dulu Bima daerah masih menganut agama Hindu, raja pertamanya. Jadi karena dia seorang alim suci, maka dianggap juga pendita. Sebenarnya itu gelar pemberian orang Hindu, sehingga disebut Raden Pandita Bima atau Pandita. Itu ambil nama tamu-tamu yang ada di sini. Nunggak-nunggak itu nama Dita itu atau Deta itu nunggak nama, ya, nunggak nama dari Sayyid Ali Murtado, ya, benar. Jadi Sayyid Ali Murtado itu kembali ke Jawa pada tanggal 12 April 1449 Masehi karena ayahandanya jatuh sakit yang di Tuban, Maulana Malik Ibrahim, ya. Benar. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Tahun berapakah Islam masuk ke Sumba? Tahun berapakah Islam masuk di Sumba? Ada yang tahu? Mungkin ada yang pernah kemarin mendengar ceramah saya atau catatan saya. Mungkin ada? Oh, silakan. Diperkirakan Islam masuk di Sumba di beberapa fase. 1. Said Ali Murtado Agak keras. pendeta alias Raden Santri diperkirakan pada tahun Ay, itu ikhlas, kan? 1449 Masehi. Raden Paku atau nama kodinya Rato Poka alias Sunan Diri diperkirakan pada tahun 1408 Masehi 1900 Masehi. Said Abdullah Mundung 1500. Said Abdul Mundung mendemu Kodi Alan Darawunda Panembahan Kodi. Ya. Penambahan Kodi Darawunda pada tahun 1500 sampai 1535 Masehi. Pangeran Tebo alias Roto Tebo. Pangeran Tebo atau nama asli Ahmad Kamil Ahmad Kamil, Sayyid Ahmad Kamil atau Sipahit Lida, Lamite itu ya. Ayo lanjut. pada tahun 1600 sampai 1640. Dato
Sleman alias Datuk Sleman atau Datuk Patimangi ya. alias Dato Patimani alias Dato Patimani Mone alias Dato Mahemba. Hemba. Lanjut. Umbu Joko atau Umbu Doko Umbu Doko atau Umbu Joko ya, lanjut. pada tahun 1500 sampai 1570. Ayo. Jaka Dita atau Rato Delo atau Dila pada tahun 1500 sampai 1520. Abdurrahman Absi Muhammad Absegar Jem bin Itu masih ada Abdurrahman Al-Gadri. bin Abu Bakar Abdullah Al-Ma'alim dan lain-lainnya. Fase kedua, Abdurrahman Al-Gadri pada tahun 1842 Masehi, Ahmad Al-Haddad 1822 Masehi, Syekh Muhammad Al-Jalani Al-Muqaddamah atau Anakoda Maha dan anaknya 2 orang Abdul Ghani Ahmad Balanda. Umbu Ali Abdul Ghani jelas pada tahun 1822 Masehi Noto Laksono Rato Tori. Itu tadi penjelasan dari temannya. Apa yang dikatakan tadi temannya, itu ada beberapa fase kedatangan Islam di Pulau Sumba, dimulai dari Sayyid Ali Murtado, Sunan Giri, Abdul Gundung atau Panembahan Kodi, Pangeran Tebo atau Sipahit Nida Lamete, Datuk Soleman. Fase kedua itu Abdurrahman Al-Gadri, Ahmad Al-Haddad, Muhammad Al-Maha Al-Muqaddam, Muhammad Al-Jalani Al-Muqaddam, Anakoda Maha, Anakoda Baya, Anakoda Wunu, dan putra-putra mereka Rato Pelo ada juga, sama Abdul Jalis Noto Laksono, Roto Turi, Umbu Ali, Abdurrahman Al-Habsi, Zen bin Syekh Abu Bakar. Itu adalah tokoh-tokoh yang datang pertama di gua, yang fase-fase berdasarkan fase kedatangan mereka adalah pelaku-pelaku sejarah dan pahlawan-pahlawan di Pulau Sumba, termasuk juga seperti pahlawan Wonokaka. Wonokaka itu nunggak nama dari nama Hamengkubuwono ya. Hamengkubuwono itu adalah Sultan Jogja. Kampungnya ada di Bongu sini dan Bongu di Sumatera ya. Ada 2 Bongu, Bongu di Sumatera dan Bongu di Kodi. Ada juga Kampung Galuh, itu dari Raden Paku. Banyak ya, itu fakta-fakta sejarah yang ada di Pulau Sumba. Kedatangan para wali songo ketika datang berdakwah di sini dan disebut Bani Wali, termasuk KBR yang mulai Muhammad Ali bin Muhammad Badar, juga itu tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan di Pulau Sumba. Seperti Al-Gadri tadi itu pejuang, tokoh di Pulau Sumba. Rotowona, Raden Rotowono itu tamu dari Hamengkubuwono. Ada Logenda Rotologe, itu Tokonjero. Tokonjero itu nama aslinya sebenarnya Muhammad, atau kadang disebut Abdul Karim. Orang yang banyak sumber sini mengatakan Abdul Karim, ada juga sumber mengatakan Muhammad, karena julukan saja itu Tokonjero, itu dari Ende mereka ya. Jadi tadi itu habaib-habaib yang pernah datang di sini, termasuk juga Rangga Kurotoko. Rangga Kura itu ayahanda dari tokoh 20 menit. Lenggo ya, di ini
Halakandanga. Jadi itulah cerita sejarah yang berkaitan dengan Wali Songo di dalam kodi ini, dan di dalam buku catatan sejarah sini ada banyak buku-buku sejarah yang tercatat di Jawa, seperti buku sejarah karangan Dr. Sunyoto, buku sejarah karangan Habib Zain Al-Mansur. Marga Al-Mansur sini Ali Al-Mansur ada di Ngapu ya. Al-Jufri juga. Al-Jufri pernah berjuang di Pulau Sumba dan perang untuk merebut kekuasaan dari tangan Belanda. Itu tokoh-tokoh, banyak tokoh-tokoh kodi, tokoh-tokoh dari Pontianak, tokoh dari Sumatera, tokoh dari Jawa itu datang di sini. Jadi jangan heran bahwa Pulau Sumba ini banyak bahasa. Mungkin ada 11 bahasa yang ada di sini, khusus bahasa Kodi, bahasa Gaura, bahasa Lamboya, bahasa Sumba Timur, bahasa Wanukaka, bahasa Mamboro, bahasa Laura, bahasa Ende, bahasa Arab, yang tercampur bahasa Jawa ada. Makanya di sini tempat pluralitas lintas agama. Ada juga yang non muslim begitu ya. Dan saya kiri tadi mungkin itu tadi bisa menjawab, dan Haji Rahman bisa puas dengan apa yang ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi